Pemirsa, pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, format koalisi partai politik maupun kandidat gubernur di Pilkada serentak 2024 terancam ikut berubah. Saat ini Koalisi Indonesia Maju sepakat mendorong Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, padahal sebelumnya Airlangga Hartarto lebih menyukai Ridwan Kamil untuk bertarung di Jawa Barat. Selain itu pemirsa, Airlangga Hartarto bersama dengan PD Perjuangan sempat mendorong Airin Rahmidiani untuk maju di Pilkada Banten. Namun dengan mundurnya Airlangga, akankah nama Airin tetap diusung oleh Partai Golkar dan PD Perjuangan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, nanti akan bergabung bersama kami. Yang saat ini sudah bergabung ada pakar politik Muhammad Kodari dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, dengan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, kantong-kantong atau basis suara di pilkada mana yang petanya akan berubah, Mas Hanta? Ya, salah satu kelompok politik yang sekarang cukup tegang dengan mundurnya Pak Airlangga adalah para calon kepala daerah. Jadi sudah cukup banyak ya, sudah lebih dari 100 yang sudah dikeluarkan rekomendasi oleh Partai Golkar. Itu bisa jadi memang ada terancam terkoreksi. Tapi menurut saya tidak terlalu masif ya, karena terutama di kabupaten kota, daerah-daerah kurang strategis. Tapi mungkin saja nanti ada koreksi menurut prediksi saya di daerah-daerah yang sangat strategis. Nah, jadi yang menarik setelah Pak Airlangga mundur ini ada dua, bursa Ketua Umum Partai Golkar pengganti Pak Airlangga. Yang kedua adalah kemungkinan ada perubahan peta konstelasi, peta politik dan peta kandidasi di nama-nama pilkada-pilkada yang strategis. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang kalau bicara strategis pilkada kita adalah daerah Jawa dan beberapa daerah yang sangat besar ya. Daerah Jawa itu bisa jadi Jakarta, Jawa Barat. Meskipun per hari ini kita belum melihat tendensinya, tapi tidak menutup kemungkinan ada dinamika itu, ada kemungkinan koreksi-koreksi yang terjadi setelah mundurnya Pak Airlangga. Dan jangan lupa, posisi Ketua Umum Golkar ini ada dua hal yang membuat dia sangat strategis dan panas. Satu, di bulan Agustus ini seperti tadi kita bahas, semua tanda tangan Ketua Umum itu sangat penting. Kapanpun kalau mau diubah itu sangat bisa. Meskipun tadi sudah ada statement dari Pak Doli, kemungkinan tidak berubah, ya, tetapi bisa diubah kalau Ketua Umumnya berganti. Itu satu. Yang kedua, bulan September dan Oktober itu Ketua Umum Golkar sebagai veto player di Golkar memiliki hak veto tanda petik, memiliki hak prerogatif mengirim nama-nama menteri-menteri yang akan dikirim kepada Prabowo sebagai presiden terpilih di bulan September Oktober prosesnya. Jadi sangat strategis sekali posisi Ketua Umum Golkar ini. Nah, dinamikanya apakah nanti ada perubahan? Kalau Jakarta begini, kalau Jakarta itu betul-betul ada kompetisi yang sangat tajam, kompetisi betulan, misalnya Anies Baswedan incumbent maju, maka nama Ridwan Kamil itu tidak bisa tidak. Tidak ada pilihan, suka atau tidak suka kelompok politik karena pertimbangan elektoral, maka Ridwan Kamil tidak ada pilihan. Bahkan wakilnya itu harus dicari yang memiliki aspek elektoral, kontributif secara elektoral di posisi cawagup. Tetapi ini juga sedang bergulir apabila di Pilkada DKI, kita bicara DKI saja selain Jawa Barat dan sebagainya, kemudian tidak ada kompetisi yang terlalu ketat. Kemungkinan koalisi Indonesia Maju terkonsolidasi semakin solid, Anies Baswedan semakin sulit, artinya gagal maju, lawannya hanya kota kosong atau calon perseorangan. Nah, kalau lawannya calon perseorangan atau calonnya adalah kota kosong lawannya, maka yang diusung oleh Kim adalah kandidat jadi, gubernur jadi. Nah, disitulah kemungkinan ada nama Kaisang yang bisa jadi menjadi nominasi yang diperhitungkan selain Ridwan Kamil. Apakah dipasangkan, apakah berpasangan, atau bisa ada perubahan komposisi. Karena itu menjadi variabel yang berubah karena kemungkinan akan jadi. Selain tentu nama Kaisang ada potensi di Jawa Tengah. Poin saya adalah ketika ada keinginan atau aspirasi politik dari aktor-aktor politik kuat, itu bisa jadi akan merubah konstelasi politik termasuk di Partai Golkar per hari ini. Baik, dari Mas Hanta kita menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, Anda melihat akan seperti apa kontestasi di pilkada di seluruh Indonesia? Atau kita ambil yang lebih spesifik, pertama di Jakarta, di Jawa Barat, dan di Banten. Terutama di Banten kalau kita lihat ada koalisi koalisi Banten Maju dengan 10 partai politik yang mendukung pasangan Sony Dimyati gitu. Kemudian Partai Golkar dan Partai PDIP ini kan mendukung pasangan Airin
dan Ade gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah di Banten misalnya atau di Jakarta dan di Jawa Barat, Anda melihatnya apakah akan ada perubahan ketika Airlangga ini tidak lagi menjadi ketua umum dan akan ada ketua umum yang baru? Pertama, menurut saya kita harus bagi soal pilkada ini dalam dua kategori ya. Aditya, pertama yang sudah dikeluarkan suratnya dan yang kedua yang belum dikeluarkan suratnya. Kalau yang sudah dikeluarkan suratnya, hemat saya tidak akan ada banyak perubahan. Terutama kalau kita bicara Jawa Barat dan DKI. Ya. Jawa Barat dan DKI ini buat saya satu tarikan nafas karena variabel Ridwan Kamil di sana. Jadi sebelum, menurut saya tidak akan ada perubahan yang besar di sana, bahwa Deddy Mulyadi tetap di Jawa Barat dan Ridwan Kamil ke Jakarta siapapun lawannya, karena sebetulnya ini sudah disepakati bahkan sebelum Ridwan Kamil sebelum Airlangga Hartarto mundur. Yang dinamis itu kan sebelum Airlangga Hartarto ikut mendukung Ridwan Kamil di Jakarta dan Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Tetapi karena sudah disepakati, saya kira tidak akan berubah. Mungkin yang masih mengalami dinamika adalah di Jawa Barat. Kalau patokan saya adalah pernyataannya Bang Doli Kurnia bahwa di Jawa Barat bahwa kandidat-kandidat yang sudah diputuskan itu tidak akan ada perubahan, saya membacanya kalaupun ada perubahan, wakilnya Airin yang tadinya mungkin Ade Sumardi ya dari PDI Perjuangan, bukan mustahil akan ke Andra Soni, karena saya pernah mendengar sesungguhnya format awal itu adalah pasangan Airin dan Andra Soni, bukan maju sendiri-sendiri seperti sekarang. Nah, yang nomor dua soal daerah-daerah yang suratnya belum keluar dan menurut saya cukup banyak, bisa saja terjadi dinamika. Di mana dinamika itu adalah kandidat Partai Golkar yang tadinya akan keluar atau berseberangan dengan Koalisi Indonesia Maju, ada kemungkinan akan mengerucut atau akan bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu perubahan yang mungkin terjadi pasca lengsernya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Oke, tapi apakah kemudian juga akan berpengaruh terhadap peta pilkada, misalnya tadi belum dijelaskan spesifik di Jawa Tengah, itu nanti seperti apa? Apakah akan ada pengaruhnya di sana? Nanti kita akan coba bahas usai jeda berikut. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.